Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sahabat guru penggerak. Berbicara mengenai modul 3.1, yaitu pemimpin pembelajaran terkait mengambil keputusan dilema etika. Terkadang kita dihadapkan pada dua permasalahan yang sama-sama benar, sama-sama baik, dan sama-sama dibutuhkan. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan dilema etika. Ketika kita mengambil keputusan dan keputusan tersebut sudah dikaji berdasarkan kajian yang empiris, yang pragmatis, holistik, dan proporsional, maka kita harus yakin bahwa keputusan kita adalah keputusan yang benar dan terbaik. Dan kita harus siap untuk menerima risiko dan segala konsekuensi. Akan berbeda dengan rujukan moral. Karena di dalam rujukan moral terdapat pelanggaran terhadap nilai-nilai yang kita anut bersama. Sehingga rujukan moral seharusnya benar kita. Sahabat guru penggerak, latar belakang kajian teori di dalam kita mengambil keputusan, khususnya masalah dilema etika. Di antaranya terdapat 4 paradigma. Kemudian ada 3 prinsip berpikir. Berpikir hasil pikir, berpikir berdasarkan peraturan, dan berpikir berdasarkan rasa kasih, rasa belas kasih. Mau berpikir berdasarkan rasa orang lain. Dan juga ada 9 langkah untuk mengambil keputusan dilema etika. Sahabat guru penggerak, rencana ke depan yang pasti akan saya lakukan ketika saya harus mengambil keputusan dilema etika, yaitu akan mengambil keputusan setelah saya menganalisa dan mengkaji secara seksama, secara teliti, sehingga keputusan saya adalah benar-benar keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, bagaimana cara mengukur efektivitas keputusan kita? Sahabat guru penggerak, 9 langkah yang ditawarkan dalam pengambilan keputusan bukanlah langkah-langkah yang baku dan harus dilakukan semua. Di sini kita memerlukan keyakinan. Apabila sudah muncul keyakinan di dalam diri kita tentang keputusan mana yang terbaik, maka kita boleh untuk berhenti dan yakin terhadap keputusan kita. Barangkali pada langkah yang ke-6, langkah yang ke-7, atau bahkan 9 langkah dilewati. Turning point di sini ketika kita ingin mengambil keputusan dilema etika adalah keyakinan kita secara mantap hingga kita siap menerima
segala risiko dan konsekuensi serta bertanggung jawab terhadap keputusan kita. Lalu, pertanyaan berikutnya, siapa saja yang terlibat, yang bisa kita libatkan di dalam pengambil keputusan dilema etika? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja kita harus memahami ruang lingkup permasalahan yang kita hadapi. Apabila permasalahan yang kita hadapi adalah masalah yang cukup luas, maka kita bisa melibatkan banyak orang yang terkait, yang bisa kita mintai pendapat, saran, hingga keputusan kita adalah benar-benar keputusan yang paling tepat. Kan tetapi, jika permasalahan tersebut adalah permasalahan yang penting dan hanya melibatkan sedikit orang, kita tidak perlu memperluas kepada banyak orang. Karena tidak semua orang bisa kita mintai pendapat dan tidak semua orang mau terlibat dengan sehingga kita harus jeli, cermat dalam memilih siapa orang-orang yang terlibat untuk membantu pada kita dalam pengambilan keputusan di lingkungan itu. Sahabat berhubungan. Bagaimana cara ambilan keputusan yang kita berpihak pada murid dan melibatkan guru, rekan-rekan sejawat dan juga praktisi di sekolah kita untuk menjawab. Tentu saja jawabannya adalah sosialisasi. Kita berikan sosialisasi secara gamblang, secara jelas. Kita berikan pencerahan tentang apa itu dilema etika, sehingga mereka akan mengetahui, menyadari, dan memahami, sehingga akan menjadi bagian dari penolong bagi kita. Dan ketika kita menghadapi dilema etika, selain kolaborasi, selain sosialisasi, tentu saja ada kolaborasi. Nah, keputusan yang kita ambil baiknya adalah keputusan yang bisa mengakomodir kebutuhan banyak orang, bisa mengakomodir kepentingan banyak orang. Mungkin saja keputusan kita mengambil opsi A ataupun opsi B, atau bahkan kita tidak mengambil opsi A dan opsi B, tapi justru kita mengambil opsi trilema. Opsi trilema yang bisa mengakomodir kepentingan dan kebutuhan lebih banyak orang, hingga menjadi win-win solution yang membahagiakan bagi banyak. Sahabat, lalu kapan baiknya kita mulai untuk menjawab pertanyaan ini? Secara pribadi, ketika saya sudah mempelajari modul 3.1 ini saja, ketika saya akan mengambil keputusan dilema etika, akan mendasarkan pada kajian teori yang sudah saya pelajari, dan juga saya akan tingkatkan kemampuan analisis saya, sehingga keputusan nanti yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik dan bisa saya pertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, yang perlu dilakukan adalah melihat kembali keputusan kita. Apakah keputusan kita benar-benar keputusan yang sudah tepat? Dengan kegiatan refleksi ini akan menjadi momentum untuk melihat secara capaian, untuk melihat keputusan yang sudah kita ambil, maka
dalam refleksi kita bisa mengambil keputusan orang lain sebagai bagian dari pertimbangan kita, sebagai pembanding bagi keputusan kita. Karena yang kita harapkan adalah kebaikan, karena yang kita harapkan adalah kelancaran, kebahagiaan bagi semua. Hal itu refleksi merupakan bagian di dalam kita mengambil keputusan dilema, sehingga keputusan kita hari ini mungkin menjadi acuan bagi keputusan kita di masa yang akan datang. Sehingga keputusan kita hari ini adalah keputusan yang final dan optimal jauh yang kita bisa. Demikian monolog 43 mudah-mudahan bermanfaat. Ketupat kecemplung santan sedaya lepat nyuwun pangapunten. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Tengah.